Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Alben Amerita MPD selaku dosen pembahas, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Muncarno MPD selaku dosen pembimbing 1, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD selaku dosen pembimbing 2, serta para audiens yang berbahagia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian korelasi saya yang berjudul Hubungan Kebiasaan Belajar dan Minat Belajar dengan Hasil Belajar Tematik Peserta Didik Kelas 5 SDN 6 Metro Barat tahun pelajaran 2020-2021. Bab 1 Pendahuluan. Bab 1 terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan potensi diri dan keterampilan siswa melalui proses pembelajaran sebagai bekal bagi dirinya menjalani hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu penyelenggara pendidikan adalah sekolah. Yang pertama, kurikulum K13 dan KTSP berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2006, pasal 1 ayat 3, bahwa pelaksanaan pembelajaran pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, SD atau MI dilakukan dengan pendekatan tematik terpadu, kecuali untuk mata pelajaran matematika dan PJOK sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri untuk kelas 4, 5, dan 6. Penelitian ini dilaksanakan pada sekolah yang menerapkan sistem kurikulum 2013, pelaksanaan proses pendidikan dilakukan dalam bentuk tematik. Berdasarkan hasil penelitian Fiper Indonesia, kebiasaan belajar peserta didik di masa pandemi, yaitu 85% peserta didik lebih menyukai belajar menggunakan smartphone. Peserta didik hanya mampu menonton video pembelajaran 100 menit dalam sepekan. 2 kali lipat lebih banyak peserta didik memanfaatkan video pembelajaran saat masa ujian berlangsung dibandingkan sebelum ujian. Peserta didik cenderung menyukai sistem kebut semalam atau SKS dalam belajar menghadapi ujian. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh UNICEF, hasil survei yang dilakukan UNICEF pada tanggal 18 sampai 29 Mei 2020 dan 5 sampai 8 Juni 2020 yang menyebutkan bahwa sebanyak 66% dari 60 juta siswa dari berbagai jenjang pendidikan di 34 provinsi mengaku tidak nyaman belajar di rumah selama masa pandemi. Dari jumlah tersebut, 87% siswa ingin kembali belajar di sekolah, lalu 80% siswa juga bersedia mengenakan masker di sekolah, dan 90% mengatakan pentingnya jarak fisik jika mereka melanjutkan pembelajaran di kelas. Dari permasalahan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa minat peserta didik dalam melakukan pembelajaran di rumah semakin menurun pada masa pandemi. Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan di kelas 5 SDN 6 Metro Barat, pada bulan November 2020 diperoleh bahwa hasil belajar tematik peserta didik tergolong masih rendah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik dari pendidik, peserta didik maupun sarana dan prasarana yang digunakan. Masalah-masalah tersebut yaitu yang pertama, dalam proses pembelajaran, pendidik menyadari bahwa metode yang digunakan kurang dapat menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, peserta didik cenderung belajar dengan kemauannya sendiri tanpa menghiraukan tata tertib yang ada. Yang ketiga, sumber belajar yang digunakan peserta didik kurang. Hal itu terjadi saat masa pandemi atau tatap muka. Kondisi yang terjadi pada saat pandemi, pembelajaran dalam jaringan, adalah peserta didik yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan tugas dengan alasan terkendala sinyal, kurang memahami pembelajaran dan tugas yang diarahkan oleh pendidik, kurangnya perhatian terhadap pembelajaran, terutama pembelajaran tematik yang mencakup beberapa mata pelajaran. Hal tersebut terkait kemungkinan kurang tertanamnya kebiasaan belajar. Rekapitulasi nilai mid semester ganjil peserta didik kelas 5 SDN 6 Metro Barat tahun pelajaran 2020-2021. Terdapat presentase tuntas sebanyak 70%, kemudian belum tuntas sebanyak 30%. Identifikasi masalah. Proses pembelajaran yang membosankan, hal itu terjadi karena metode yang digunakan pendidik kurang dapat menarik perhatian dari peserta didik. Yang kedua, kurang tertanamnya kebiasaan belajar peserta didik. Yang ketiga, kurang tertanamnya minat belajar peserta didik. Selanjutnya, kurangnya sumber belajar. Lalu yang terakhir, rendahnya hasil belajar tematik. Batasan masalah. Yang pertama, kebiasaan belajar peserta didik. Yang kedua, minat belajar peserta didik. Yang ketiga, hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SDN 6 Metro Barat. Rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar tematik kelas 5 SDN 6 Metro Barat? Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar tematik kelas 5 SDN 6 Metro Barat? Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan belajar dengan minat belajar kelas 5 SDN 6 Metro Barat?
Selanjutnya, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan belajar dan minat belajar dengan hasil belajar tematik kelas 5 SDN Metro Barat? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar tematik kelas 5 SD 6 Metro Barat. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar tematik kelas 5 SD 6 Metro Barat. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan belajar dengan minat belajar kelas 5 SD 6 Metro Barat. Selanjutnya, untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan belajar dan minat belajar dengan hasil belajar tematik kelas 5 SDN 6 Metro Barat. Manfaat penelitian yang pertama itu untuk peserta didik, kedua untuk pendidik, ketiga untuk sekolah, kemudian bagi penulis. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, jenis penelitian adalah ekspos korelasi. Yang kedua, subjek penelitian adalah peserta didik kelas 5 SDN 6 Metro Barat dengan jumlah 94 orang peserta didik. Yang ketiga, objek dalam penelitian ini adalah kebiasaan belajar dan minat belajar serta hasil belajar tematik kelas 5 SDN 6 Metro Barat tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, tempat penelitian ini adalah SDN 6 Metro Barat yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Bab 2. Kajian pustaka. Apa itu belajar? Belajar adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan suatu perubahan di dalam kehidupannya. Perubahan tersebut berupa tingkah laku, pengetahuan, sikap, keterampilan, pola atau daya pikir, kebiasaan, nilai kehidupan, dan berbagai kemampuan lainnya yang diperlukan di dalam kehidupan. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sederhananya, pembelajaran merupakan suatu proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Hasil belajar, kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemampuan tersebut meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang mengintegrasikan materi pelajaran dari beberapa mata pelajaran menjadi sebuah tema untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Pembelajaran tematik dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, variabel kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar merupakan tingkah laku yang terbentuk karena dilakukan secara berulang-ulang sepanjang hidup individu dan biasanya mengikuti cara atau pola tertentu, sehingga akan terbentuk sebuah kebiasaan belajar. Jadi, yang dimaksud dengan kebiasaan belajar di sini adalah cara-cara belajar yang paling sering dilakukan oleh peserta didik dan cara atau kebiasaan belajar dapat terbentuk dari aktivitas belajar, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kebiasaan belajar memiliki beberapa dimensi dan indikator. Menurut Jali, membagi dimensi kebiasaan belajar menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada delay avoidance. Delay avoidance merupakan kebiasaan belajar seseorang yang dilakukan di mana menunjuk pada ketepatan waktu penyelesaian tugas-tugas akademis, menghindarkan diri dari hal-hal yang memungkinkan tertundanya penyelesaian tugas, dan menghilangkan rangsangan yang akan mengganggu konsentrasi belajar. Pada bagian ini bisa juga disebut dengan kesigapan dalam belajar. Yang kedua ada work methods. Work methods merupakan kebiasaan perilaku seseorang yang menunjuk kepada penggunaan cara atau prosedur belajar yang efektif dan efisien dalam mengerjakan tugas akademik dan keterampilan belajar. Pada bagian ini bisa juga disebut dengan metode kerja dalam belajar. Selanjutnya, pembentukan kebiasaan belajar yang baik dapat dilakukan dengan cara berbagai hal, seperti membuat rangkuman saat belajar, membuat jadwal belajar, mengerjakan pertanyaan-pertanyaan, pelajari dan kuasai bagian-bagian yang sukar dari bahan yang dipelajari, dan lain sebagainya. Cara tersebut dapat dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan keinginannya sendiri. Setiap peserta didik memiliki cara-cara kebiasaan belajar yang berbeda-beda. Cara-cara tersebut dapat dilakukan guna untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Selanjutnya, pembentukan kebiasaan belajar yang tidak baik seperti belajar tidak teratur, menyia-nyiakan waktu, belajar hanya jika ada ujian, dan melakukan hal-hal buruk lainnya. Hal tersebut jika dilakukan oleh peserta didik, maka belajarnya tidak akan maksimal dan tidak akan memperoleh hasil yang maksimal juga. Sejalan dengan hal tersebut dapat menjadikan referensi bagi peserta didik untuk tidak melakukan beberapa hal yang mempengaruhi kebiasaan belajar yang tidak baik.
Selanjutnya, variabel minat belajar. Minat belajar adalah suatu rasa suka dan ketertarikan yang timbul dari luar dan juga dalam diri peserta didik tanpa ada yang menyuruh, yang ditunjukkan melalui keantusiasan serta keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Aspek minat belajar. Minat belajar terdapat aspek pada bidang kognitif, afektif, dan psikomotor, yaitu pada antusiasme, rasa tertarik, perhatian terhadap materi yang diberikan, keingintahuan akan materi, rasa senang terhadap pembelajaran. Selanjutnya, macam-macam minat. Menurut Jali 2017 halaman 122, macam-macam minat berdasarkan orang dan pilihan kerjanya bisa dikelompokkan menjadi 6 sebagai berikut. Yang pertama, realistis, yang kedua, investigatif, kemudian artistik, selanjutnya sosial, yang kelima, enterprising, yang keenam, konvensional. Selanjutnya adalah pengaruh minat belajar. Minat belajar peserta didik merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang tercapainya efektivitas proses belajar mengajar dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Pendidik diharapkan mampu melakukan upaya untuk bisa meningkatkan minat belajar dengan menggunakan metode belajar yang sesuai dan proses pembelajaran yang menarik. Selanjutnya ada indikator minat belajar. Yang pertama ada kesukaan atau perasaan senang, selanjutnya ada ketertarikan, selanjutnya perhatian, lalu yang keempat keterlibatan. Jika semua itu tercapai, maka akan meningkatkan minat belajar dan hasil belajar. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian Tresnanti Sulistianingrum pada tahun 2019. Hubungan minat dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar IPS kelas 4 SDN Gugus Sunan Giri, Kabupaten Demak. Yang kedua, penelitian dari Saputri pada tahun 2020 dengan judul Korelasi Antara Kemandirian dan Kebiasaan Belajar dengan Hasil Belajar Tematik Kelas 5 SD Negeri. Selanjutnya, penelitian Fadilah Ramadhani pada tahun 2019, hubungan minat belajar dan kebiasaan belajar siswa dengan hasil belajar peserta didik IPS di SDN Tugu Kota Semarang. Selanjutnya, kerangka pikir. Menurut Sugiono 2017, halaman 60 menyatakan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah penting. Hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar diagram kerangka pikir sebagai berikut. Keterangan, X1 adalah kebiasaan belajar, X2 adalah minat belajar, Y hasil belajar tematik, koefisien adalah hubungan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SDN 6 Metro Barat. Yang kedua, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SDN 6 Metro Barat. Selanjutnya, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan belajar dengan minat belajar peserta didik kelas 5 SDN 6 Metro Barat. Terakhir, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan belajar dan minat belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SDN 6 Metro Barat. Bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian, setting penelitian, prosedur penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji coba instrumen, uji persyaratan instrumen, dan teknik analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex post facto korelasi. Ansori 2020 halaman 12 menjelaskan penelitian ex post facto adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian ditelusur ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel kebiasaan belajar atau X1 dan minat belajar atau X2 dengan variabel hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SDN 6 Metro Barat Y. Setting penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 6 Metro Barat yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung 34121. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Prosedur penelitian. Menurut Sugiono 2018 halaman 17, tahap-tahap dalam ex post facto yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 5 SDN 6 Metro Barat. Yang kedua, menyusun kisi-kisi dan instrumen pengumpul data yang berupa angket. Selanjutnya, menguji coba instrumen pengumpul data pada subjek uji coba instrumen yang berjumlah 24 peserta didik.
Yang keempat, menganalisis data hasil uji coba instrumen untuk mengetahui instrumen yang disusun telah valid dan reliable atau tidak. Yang kelima, melaksanakan penelitian dengan membagikan instrumen angket kepada sampel penelitian, sedangkan hasil belajar peserta didik didapat dari studi dokumentasi yang dilihat pada dokumen nilai mid semester tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya menghitung ketiga data, yaitu data dari variabel kebiasaan belajar, variabel minat belajar, dan variabel hasil belajar yang diperoleh untuk mengetahui hubungan dan tingkat keterkaitan antar variabel. Selanjutnya, interpretasi hasil perhitungan data yang telah dilakukan. Populasi dan sampel. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 5 SD 6 Metro Barat dengan jumlah 94 peserta didik. Sampel penelitian, teknik pengambilan menggunakan sampling jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 5B, 5C, dan 5D SD 6 Metro Barat dengan jumlah 70 peserta didik. Penulis tidak menjadikan kelas 5A sebagai sampel dengan alasan bahwa kelas tersebut telah penulis gunakan untuk uji instrumen. Variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama kebiasaan belajar, yang kedua minat belajar, kemudian Y hasil belajar tematik peserta didik. Definisi operasional, hasil belajar. Perubahan-perubahan yang terjadi pada diri peserta didik berupa keberhasilan yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Evaluasi dalam hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik. Hasil belajar dalam penelitian ini menggunakan nilai kognitif tematik ujian akhir semester ganjil peserta didik kelas 5 SD 6 Metro Barat. Definisi operasional kebiasaan belajar. Tingkah laku yang terbentuk karena dilakukan secara berulang-ulang sepanjang hidup untuk individu dan biasanya mengikuti cara atau pola tertentu sehingga akan terbentuk sebuah kebiasaan belajar. Adapun bentuk kebiasaan belajar yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi delay avoidance, kesigapan dalam belajar. Dalam penelitian ini meliputi konsentrasi dan mengerjakan tugas. Sedangkan untuk work methods, metode kerja dalam belajar meliputi cara mengikuti kegiatan pembelajaran, cara belajar kelompok, cara belajar individu, mempelajari buku teks, pembuatan jadwal dan pelaksanaannya, membaca dan membuat catatan, mengulangi bahan pelajaran, dan menghadapi ujian. Selanjutnya, definisi operasional minat belajar. Rasa suka dan ketertarikan yang timbul dari luar dan juga dalam diri peserta didik tanpa ada yang menyuruh, yang ditunjukkan melalui keantusiasan serta keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Indikator minat belajar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama perasaan senang, kedua perhatian, ketiga ketertarikan, selanjutnya keterlibatan. Pengumpulan data variabel minat belajar dengan menyebar angket kepada responden. Selanjutnya, peneliti memberikan skor terhadap pernyataan setiap item soal yang ada pada angket. Angket kebiasaan disusun menggunakan skala Likert. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, studi dokumentasi, dan kuesioner. Observasi menurut Sudiono dalam Sulistiasi 2018 adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Selanjutnya, studi dokumentasi. Sugiono 2018 mendefinisikan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Selanjutnya, kuesioner Sugiono 2018 menyatakan bahwa angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan dan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Instrumen penelitian. Sugiono 2018 menyatakan bahwa angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kisi-kisi instrumen kebiasaan belajar. Indikator work methods, metode kerja dalam belajar, dengan subindikator yang pertama, cara mengikuti pelajaran, yang kedua, cara belajar kelompok, selanjutnya cara belajar individu, selanjutnya mempelajari buku teks, lalu pembuatan jadwal dan pelaksanaannya, lalu membaca dan membuat catatan, selanjutnya mengulangi bahan pelajaran, lalu menghadapi ujian. Delay avoidance, kesigapan dalam belajar, yang pertama ada konsentrasi dan mengerjakan tugas. Kisi-kisi instrumen minat belajar. Yang pertama, indikator perasaan senang dengan subindikator pendapat peserta didik tentang pembelajaran tematik. Yang kedua, kesan peserta didik terhadap guru tematik. Yang ketiga, perasaan peserta didik selama mengikuti pembelajaran tematik. Indikator perhatian. Perhatian saat mengikuti pembelajaran tematik
Perhatian peserta didik saat diskusi pembelajaran tematik. Selanjutnya, ketertarikan. Yang pertama, rasa ingin tahu peserta didik saat mengikuti pembelajaran tematik, penerimaan peserta didik saat diberi tugas atau PR oleh pendidik. Indikator keterlibatan siswa dengan subindikator yang pertama, kesadaran tentang belajar di rumah, selanjutnya kegiatan peserta didik setelah dan sebelum masuk sekolah. Sumber Safari dalam Syah Putra tahun 2020 halaman 19. Uji coba instrumen. Uji coba instrumen angket dilakukan pada kelas 5A SDN 6 Metro Barat. Uji persyaratan instrumen. Terdapat dua uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas, keterangan R, X, Y, koefisien antara variabel X dan Y, N, jumlah sampel, X, skor item, Y, skor total. Sumber Muncarlo 2017 halaman 96. Uji reliabilitas. Sumber Kasmadi Dania tahun 2014 halaman 79. Uji persyaratan analisis data. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua uji linearitas. Uji normalitas sumber dari Muncarno 2017 halaman 71. Uji linearitas sumber dari Ridwan 2014 halaman 174. Uji hipotesis. Sumber Muncarno 2017 halaman 95. Selanjutnya teknik analisis data. Hipotesis statistik. Yang pertama RX1Y yaitu hubungan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SDN 6 Metro Barat. Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut. HA, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar tematik kelas 5 SDN 6 Metro Barat. Yang kedua, HO, tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar tematik kelas 5 SDN 6 Metro Barat. Yang kedua, RX2Y yaitu hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD 6 Metro Barat. Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut. HA, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD 6 Metro Barat. HO, tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD 6 Metro Barat. Yang ketiga, RX1 dan X2, yaitu hubungan antara kebiasaan belajar dengan minat belajar kelas 5 SDN 6 Metro Barat. Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut. HA, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan belajar dengan minat belajar kelas 5 SDN 6 Metro Barat. HO, tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan belajar dengan minat belajar kelas 5 SDN 6 Metro Barat. Yang keempat, X1, X2Y, yaitu hubungan antara kebiasaan belajar dan minat belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SDN 6 Metro Barat. Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut. HO, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan belajar dan minat belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SDN 6 Metro Barat. HO, tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan belajar dan minat belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SDN 6 Metro Barat. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian korelasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.